Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, apalagi kalau bukan Garasi Mobil Semarang. Channel dunia permobilan bekas, dari review jual beli mobil bekas, terus kita juga ada konten modifikasi, restorasi. Intinya kita itu channel yang fokus di dunia mobil bekas. Nah, kali ini ada unit Innova menolak tua lagi yang ingin direstorasi, modifikasi, repaint, upgrade, menolak punah. Mobil yang ada di belakang saya ini punya konsumen kami, Om Rohim Nganjuk. Di mana unit mobil ini basicnya tipe V, diesel, manual, warna merah maron, bawaan dari Innova lama. Karena ini generasi tahun 2005, usia berarti sudah 21 tahun, 2005 hingga 2026. Sekarang berubah total, penampilan luar dan interior total kita benahi. Nah, ini unit mobil, ada beberapa project yang kita kerjakan. Nah, di sini kita akan kasih lihat nih list project dari konsumen kami yang cukup banyak sekali nih, teman-teman bisa lihat. Ya, cukup banyak sekali nih bosku. Teman-teman bisa lihat. Konsumen kami Om Rohim dari Nganjuk. Ya, warna merah jadi abu-abu 25V diesel manual. Nah, ini ada list item upgrade. Ada sekitar 21 item upgrade, dan di sini list pekerjaannya ada sekitar 28 item. Banyak sekali, dari upgrade, cat full body, rubah warna, ngecat ruang mesin, pelipit kaca, terus konsep grill, terus konsep Pro 7, konsep modifikasi slim frame, DRL, RGB, body kit luxury, spion ribbon, repaint pelek, repaint handle pintu, terus beberapa mainan variasi lainnya. Di interior itu ada setir, jok, dashboard, laci, plafon. Nah, di sini plafonnya itu rusak, lubang yang kita benahi. Terus ada penggantian kisi AC dan lain-lain, beserta pekerjaan dari servis AC, servis panel layar AC yang sudah rusak, servis mesin, salon detailing, lengkap sekali, banyak sekali ini. Nah, project ini kita kerjakan tuh cuman 30 hari kerja selesai. You bayangin aja, 30 hari kerja selesai, meliputi dari servis bengkel mesin all general check up, servis bengkel AC all general check up, karena ini ketika datang AC-nya itu ngorok. Nanti kita lihatkan video ketika kita servis mesin, servis AC, semuanya ada. Setelah itu upgrade, rubah warna, modif lampu, komplit, lengkap sekali. Penasaran teman-teman bagaimana project unit mobil ini? Yuk simak video ini dari awal sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke, jadi di sini proses pertama yang kita lakukan adalah dari divisi bengkel mesin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat spare part yang sudah kami siapkan. Dari oli mesin sebanyak 7 liter menggunakan oli PTT diesel Common Rail 1030, filter oli, filter solar, purging, dan juga brake cleaner serta karburator cleaner. Nah, itu adalah spare part utama yang sudah pasti kita nanti remajakan. Nah, nanti selanjutnya kita lakukan general check up dari bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Apabila nanti setelah kita cek itu ternyata ada peremajaan di spare part lainnya, nantinya akan kita belanjakan. Nah bosku, untuk mobil Innova diesel, teman-teman yang sudah sering lihat konten saya pasti tahu, servis Innova diesel kita melakukan proses pembongkaran intake, pipa EGR, throttle body, kita bongkar, nantinya kita bersihkan. Apalagi mobil yang minumnya biosolar, pastinya di saluran-saluran tersebut akan meninggalkan jejak-jejak kerak-kerak sisa pembakaran biosolar. Makanya itu, saya lakukan rutin servis seperti ini, pembongkaran intake, pembersihan intake, dan lain-lain, minimal per 20.000 km, rutinlah teman-teman lakukan servis seperti ini.
Nah, di sini di bagian mesin kita cek tuh, ternyata ada rembes dari bagian silinder head atas, di mana seal packing deksel nanti kita remajakan, kita ganti baru. Nah, di bagian mesin kita cek dari radiator, air radiator, power steering, oli rem, semuanya kita cek. Setelah kita cek, semuanya aman, jadi cuma melakukan proses service tune up, pembersihan intake manifold pipa EGR throttle, serta pembongkaran silinder head atas, di mana nanti kita melakukan proses penggantian seal packing deksel atas. Nah, di sini setelah kita lakukan pengecekan juga di bagian kaki-kaki, ternyata shock breaker depan itu bocornya sudah parah. Makanya itu di sini nanti juga kita melakukan proses pembelanjaan shock breaker depan original dan juga penggantian link stabilizer, karena di bagian kaki-kaki linknya itu sudah pada kocak. Nah, nanti kita belanjakan, kita remajakan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa saja proyek pertama dari divisi bengkel mesin yang kita lakukan. Jadi di sini kita perlihatkan, kita dokumentasi seperti konsumen kami Om Rohim dari Nganjuk ini yang tidak bisa menungguin tiap hari bagaimana step by step proyek mobil ini dilakukan, tidak usah khawatir. Di sini kita benar-benar jujur apa adanya, tanggung jawab, dan didokumentasi detail. Nah, di bagian rem 4 roda, kampas rem aman, kondisi masih tebel-tebel, jadi cuma dilakukan proses servis rem 4 roda saja. Jadi seperti itu bosku, sekilas proyek dari divisi bengkel mesin melakukan proses servis dari bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjut untuk proyek pengerjaan berikutnya. Oke bosku, jadi di sini teman-teman sudah melihat sendiri dari project service bengkel mesin kami, di mana project terakhir setelah selesai semua, kita melakukan penggantian oli hingga proses purging untuk melakukan pembersihan di bagian nozzle ataupun injektor. Jadi kalau di mobil bensin itu namanya gura mesin, tapi di mobil diesel namanya purging diesel, di mana kita membersihkan itu dengan cairan purging. Oke, jadi setelah ini kita perlihatkan di mana unit mobil lanjut untuk dilakukan servis AC. Diesel. AC tidak dingin, kompresor bunyi kasar. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, ditemukan bahwa tekanan refrigeran sangat rendah. Freon hampir habis. Kami lanjutkan dengan pembongkaran evaporator depan dan belakang untuk memastikan kondisi sistem secara keseluruhan. Hasilnya, evaporator dalam kondisi kotor namun tidak ditemukan kebocoran. Oke, jadi di sini tuh akhirnya ketemu penyakit dari AC itu ternyata ada kebocoran di bagian kompresor. Nah, di sini kita melakukan proses overhaul pada bagian kompresor, kita cek ternyata ada beberapa spare part di dalam kompresor yang kita remajakan. Nah, di sini kita berusaha untuk mengiritkan, tidak langsung mengganti kompresor. Karena kalau ganti kompresor itu mahal. Makanya di sini kita buat video dokumentasi bagaimana cara-cara langkah yang kita lakukan agar semua pekerjaan ini selesai tapi tidak harus model ganti satu gelondong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil AC yang dihasilkan 7 derajat, bosku. Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini langsung kita lakukan proses dari divisi Bengkel Cat Modifikasi.
Nah, di sini kita perlihatkan dahulu penampilan before dari unit mobil tersebut, di mana ini basicnya Innova tahun 2005 tipe V diesel manual. Nah, project pertama saat ini kita melakukan proses operasi plastik, mengupgrade spare part di bagian depan dan juga belakang. Nah, sedikit cerita bosku, ini kan project unit mobil ini kita targetkan 30 hari kerja selesai. Makanya itu di sini interior itu sudah mulai kita bongkari, karena unit mobil ini tuh ada beberapa project modifikasi di interior, dari cover jok 3 baris, cover dashboard, terus juga untuk plafon atas itu minta di cover ulang karena ada sobek dan kondisi plafon juga kotor. Kondisi interior itu beberapa panel tersebut sudah kita bongkar, sudah kita kirim ke tukang jok modifikasi interior kami. Jadi nanti ketika unit mobil ini selesai proses restorasi, upgrade, repaint, interior pun juga selesai. Jadi nanti tinggal masang-masang saja. Jadi itulah target kerja kami, di mana unit mobil dipercayakan ke kami 30 hari kerja selesai. Nah, kembali nih ke video on progress. Ketika tim kami sudah selesai proses upgrade, di sini unit mobil lanjut kita bongkari ya. Jadi seperti spion, lampu, karet-karet, pelipis kaca, kita bongkar semua karena unit mobil lanjut untuk proses tahap pertama, yaitu pendempulan atau perataan bodi. Nah, di sini untuk spare part upgrade yang kita pasangi hanya kap mesin, fender kanan kiri, serta bumper depan belakang. Dan di sini juga kita melakukan proses penyetingan ulang dari dudukan-dudukan spare part tersebut, terutamanya di bagian penampilan depan. Nah, di video progres pengerjaan di mana tim kami ini Cak Sud, sang maestro dempul kami yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan lebih dari 30 tahun bos. Pengalaman, wawasan, umur tidak bisa menipu. Karena di sini tidak dilakukan proses kerok, hanya melakukan proses timpa, makanya itu di sini kita proses perataan bodi menggunakan teknik pendempulan. Nah, mendempul seperti ini tuh juga tidak gampang, karena kalau tukang dempul yang pengalamannya terus kemampuannya itu kurang berpengalaman, biasanya itu dempulnya bergelombang. Makanya itu saya serahkan kepada Cak Sud yang sudah berpengalaman. Hasilnya nanti bisa dilihat sendiri, karena kalau tukang dempul itu dempulnya tidak flat, tidak rata, dia bergelombang, nantinya ketika hasil pengecatan akan kelihatan gelombang dari teknik pendempulan itu. Makanya itu bayarannya Cak Sud super mahal bosku, karena nyari tukang dempul itu udah susah. Nah, setelah proses pendempulan, pengamplasan selesai, biasanya tuh sebelum kita timpa epoksi kita jemur 1-2 hari. Setelah itu masuk ke ruangan cat untuk proses epoksi 2 step. Nah, di sini epoksi kita menggunakan merek Belcoat ya. Jadi ada Belcoat primer sama Belcoat filler. Nah, untuk pendempulan kita menggunakan dempul Alpha Gloss. Nah, di sini bahan-bahan yang kami gunakan kita kasih info ke teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada yang ditutup-tutupi. Bener-bener bahan premium, proses pengerjaan detail, dan ada bukti autentik video dokumentasinya. Jadi seperti itu. Oke, kembali lagi on progress video pengerjaan. Di sini untuk bumper depan dan belakang itu kan spare partnya baru, bahan plastik baru. Sebelum kita timpa epoksi, kita melakukan penimpaan lem perekat PP primer plastik dahulu, agar nanti ke depannya itu cat di bagian bumper tidak mudah terkelupas. Baru selanjutnya kita timpa epoksi primer yang berwarna hijau. Nanti kedua kita timpa epoksi filler yang berwarna silver dengan merek Belcoat primer atau filler Pew 2K Surfacer. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini walaupun kita itu melakukan proses pengecatan dengan model timpa tidak kerok, tapi demi menjaga kualitas, teman-teman bisa lihat sendiri, kita melakukan proses epoksi 2 lapis. Boros bahan, boros waktu, boros tenaga, tapi demi kualitas jangka panjang. Karena kita kan nggak tahu bos, ini mobil punya konsumen kami ini dulu pernah cat-catan dengan bahan cat bagus apa enggak, kita kan nggak tahu. Makanya itu demi keamanan dan kenyamanan kita dalam proses pengerjaan ini, agar nanti ketika kita timpa cat itu tidak mengkorok atau tidak cat tidak rusak, makanya itu kita lapisi dengan 2 epoksi primer dan filler.
Nah, setelah itu nanti kita jemur dahulu setelah proses epoksi selesai minimal 1-2 hari. Kalau terik matahari bagus ya kita jemur 1 hari. Nah, di video tadi teman-teman juga ngelihat ketika tukang dempul kami melakukan proses pendempulan di bagian body kit ya. Karena memang unit mobil ini juga ada request untuk pemasangan body kit luxury. Nah, body kit luxury yang kami gunakan body kit bahan plastik ABS seperti original dari Toyota ya, bukan fiber. Dan di sini kembali lagi di video on progress pengerjaan di mana tim kami melakukan proses pengamplasan menyeluruh body cat mobil yang sudah diepoksi ya. Jadi sebelum diamplas, dijemur dahulu. Nanti epoksi keringnya maksimal, baru kita amplas merata menyeluruh luar dan dalam. Setelah itu, unit mobil akan masuk ke ruangan cat karena nanti unit mobil akan kita timpa proses pengecetan. Sebelum itu, kita juga melakukan proses masking dahulu atau penutupan pada bagian-bagian yang tidak terkena cat. Contohnya seperti kaca, terus bagian sela-sela pintu dalam kita tutupi dulu dengan plastik masking. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sedetail ini loh garasi mobil Semarang. Oke, sama sedikit informasi, di tahap pengecetan kami itu kita juga ada proses cleaning degreaser anti silikon. Nah, proses cleaning degreaser anti silikon itu ada 3 tahap. Sebelum epoksi, kita melakukan proses cleaning degreaser anti silikon, dan nanti sebelum cat dasaran kita melakukan proses cleaning degreaser anti silikon, dan nanti sebelum cat utama kita juga melakukan proses cleaning degreaser anti silikon. Fungsinya apa Mas Robi? Kok dilakukan sampai 3 kali step proses cleaning degreaser anti silikon? Ya jelas, pastinya untuk tahap kebersihan dan untuk menunjang kinerja kami agar pengerjaannya bagus, karena musuhnya ngecat itu adalah minyak dan silikon. Nah, makanya itu cleaning degreaser anti silikon itu sangat perlu digunakan untuk tahap ketika sebelum spray cat ataupun spray pernis. Itu sangat perlu sekali. Makanya ini adalah sepele tapi krusial. Nah, untuk merek yang kita gunakan degreaser anti silikon itu kita menggunakan merek AXT. Oke, kembali lagi di video on progress, teman-teman lihat di mana kami melakukan proses cat dasaran ya. Nah, di sini kita timpa cat dasaran luar dalam 1 lapis dahulu, karena nanti setelah kita timpa cat dasaran menyeluruh, body cat itu akan kelihatan. Apabila ada lubang-lubang kecil seukuran jarum, itu nanti akan kelihatan setelah kita timpa cat dasaran. Nah, nanti sebelum kita timpa cat utama, unit mobil ini kita lakukan proses final cross check ulang. Jadi benar-benar kita cross check, kita teliti menyeluruh luar dan dalam kondisi bodi mobil. Apabila ada lubang-lubang kecil seukuran jarum, kita dempul tipis, kita amplas merata. Jadi benar-benar sebelum kita timpa cat utama hingga top coating pernis, body cat itu sudah nggak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Jadi nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, jadi di sini teman-teman melihat ketika kita melakukan proses final cross check ulang, pendempulan tipis, pengamplasan merata, cross check ulang, kita seleksi apabila ada lubang-lubang kecil yang tertinggal, kita ratakan semuanya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Setelah selesai, sebelum kita timpa cat utama, kita bersihkan lagi cleaning degreaser anti silikon tahap terakhir. Baru nanti setelah itu kita timpa cat utama warna grey metallic. Nah, warna grey metallic ini kita mengoplos warnanya abu-abunya semi biru ya. Karena kalau original abu-abu dari generasi Innova 2005 sampai 2012, dia itu abu-abunya abu-abu bulu kera, semi coklat. Jadi kelihatannya tuh catnya itu kayak kusem. Makanya itu di sini kita menggunakan oplosan abu-abu semi biru. Jadi grey metallicnya berbeda. Nah, nanti bisa dilihat hasil akhirnya seperti apa, teman-teman bisa cek sampai video di akhir.
Nah, di sini teman-teman kita edukasi untuk cat yang kami gunakan adalah cat piu atau cat duko atau cat bakar. Nah, untuk cat kami mereknya itu sekelas Niken atau merek Blinken dengan harga per liter itu kurang lebih hampir 400.000 1 liternya. Nah, untuk proses pengerjaan seperti Innova medium car seperti ini, pengecatan luar dalam hingga nanti ngecat di bagian ruang mesin, kita tuh setidaknya minimal butuh 5 liter. Nah, 5 liter kaliin aja 1 liternya hampir 400.000. Jadi untuk bahan cat teman-teman itu paling nggak ngerogoh kantong hampir 2 juta. Itu baru catnya, belum tinernya. Karena kan untuk ngecat itu dicampur thinner. Jadi perbandingannya 2:1. Nah, itu belum beli bahan tinernya. Jadi teman-teman bisa dinilai sendiri berapa harga yang harus dikeluarkan. Nah, di sini setelah proses penimpaan cat utama grey metalik sekitar 4 lapis selesai, selanjutnya kita melakukan proses pengoplosan pernis. Nah, di sini kita pernis menggunakan Siken HS Premium dengan hardener slow reducer dengan thinner slow reducer. Jadi tingkat kekeringannya dia slow, extra slow, agar hasil pengecatannya bagus. Nah, proses pengecatan seperti ini membutuhkan waktu sekitar 6-7 jam dari tahap cat dasaran hingga pernis. Ya minimal 1 hari, mulai pagi, start pagi, selesai sore. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran berapa biaya bahan pernis top Siken HS Premium pabrikan AkzoNobel merek Jepang Quality ini, bisa dicek berapa harganya satu paketnya. Nah, untuk pengecatan seperti Innova ya, medium car, Innova, MPV car, itu setidaknya teman-teman tuh beli 2,5 paket. Kan nggak mungkin ngecer beli setengah paket. Jadi minimal teman-teman beli 3 paket. Nah, satu paketnya itu kurang lebih sekitar 800-900 ribu untuk satu paketnya. Ya tinggal dikaliin 3 aja. Berarti sekitar 2 jutaan lebih ya. Itu untuk pernis. Nah, di sini teman-teman tuh saya kasih edukasi. Ini loh harga-harga bahan yang kami gunakan. Ini loh kualitas-kualitas kami gunakan. Teman-teman bisa menilai berapa harga yang dikeluarkan kalau dengan kualitas-kualitas yang detail seperti ini. Dan proses pengerjaannya dilihatkan loh. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, nanti kita akan lihat video ketika setelah selesai proses top coating. Kita perlihatkan saat kondisi basah bagaimana kilau kinclongnya hasil top coating dari pernis Siken ini. Kalau untuk paket 2,5 paket ini itu sekitar 5 liter ya, terdiri dari 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener, dan 1/4 liter thinner extra slow. Jadi sekitar 5 liter apabila kita spray ke body cat mobil akan menghasilkan sekitar 4-5 layer. Tebel, wet look, glossy. Nih teman-teman bisa dilihat sendiri hasil dari proses penimpaan top coating pernis Siken. Nah, nanti setelah selesai proses pengecatan seperti ini, biasanya kita jemur minimal 2-3 hari apabila terik mataharinya bagus. Kalau terik mataharinya kurang bagus ya kita diamkan 4-5 hari, baru nanti berani kita timpa proses pengamplasan hingga pemolesan. Nah, di jeda waktu itu kita juga mencicil pekerjaan lainnya agar selesai 30 hari kerja beres. Di sini kita lanjut untuk proses pengecatan ruang mesin. Nah, di sini ruang mesin kita bongkari beberapa item spare part yang menempel di bagian rongga mesin seperti filter udara, aki, kita bongkar. Dan apabila ada beberapa spare part yang tidak bisa dibongkar, ya udah kita lakukan proses masking pembungkusan. Cukup ribet dan harus telaten. Setelah itu kita bersihkan. Jadi sebelum kita cat ini, ruang mesin kan biasanya kotor. Kita bersihkan, kita sikat dulu pakai sabun sampai bersih, baru nanti kita bungkus, kita tutupi bagian-bagian yang tidak terkena cat dengan proses masking. Baru selanjutnya kita proses pengecatan. Kita cat warna grey metalik dan finishing kita lakukan proses top coating.
Setelah selesai proses pengecatan ruang mesin, di sini juga kita cicil pekerjaan lainnya seperti modifikasi lampu Pro 7. Nah, ini berbeda dengan modifikasi lampu-lampu mobil yang lainnya. Di sini kita menggunakan Pro 7 tipe P730 RS Range Edition untuk headlamp dan fog lamp. Nah, yang berbeda dari modifikasi lampu kali ini adalah ada permintaan konsumen untuk dilakukan proses modifikasi DRL acrylic RGB. Dari bagian headlamp, kita nanti modifikasi menggunakan RGB acrylic. Untuk warna lampu LED diamond RGB-nya itu bisa dirubah menggunakan aplikasi. Jadi di sini berbeda dengan modifikasi lampu yang lainnya. Dan pastinya ada biaya tambahan ekstra karena pengerjaannya cukup ribet dan memakan waktu kurang lebih 2 hari hanya untuk modifikasi di bagian perlampuan headlamp kanan kiri saja. Nah, di sini juga kita mulai custom juga di bagian spion, di mana spion kita custom menggunakan ribbon retract auto flip. Terus di sini juga ada request perbaikan panel AC, di mana panel AC-nya tipe V ini kan dia model digital, layarnya itu sudah jelek, rusak. Di sini kita lakukan penggantian atau perbaikan layarnya agar kembali sempurna. Di situ teman-teman bisa lihat sendiri proses perbaikan panel AC pada bagian mobil tersebut. Dan juga ada permintaan untuk penggantian setir menggunakan setir ribbon Venturer, dan nantinya untuk tombol audionya kita sambungkan dengan head unit Android bawaan dari mobil ini, bosku. Oke, untuk finishing terakhir di sini sudah di tahap kita melakukan proses pengamplasan body jet dengan 3 grade, dari grade Amplas 2000, grade Amplas 3000 hingga grade terakhir Amplas 5000. Setelah itu kita juga melakukan proses pemolesan, dari pemolesan busa yang agak sedikit kasar hingga busa yang halus. Dan kompon yang kami gunakan juga menggunakan kompon bakar ya. Nah, nanti di tahap akhir proses salon detailing juga kita melakukan proses pemolesan terakhir. Setelah ini kita juga mulai mencicil untuk pemasangan semua item spare part, dari part upgrade hingga part item yang sebelumnya kita lepasi kita pasangi ya, dari handle pintu, terang, led, grill, spion, headlamp, stop lamp kita lengkapi, kita pasangi semua. Dan di sini juga mulai kita cicil untuk project repaint pada bagian pelek, di mana pelek kita lakukan proses pengecatan warna silver chrome. Di sini untuk pengecatan ini untuk menghasilkan warna silver chrome itu yang mencolok, harus kita berikan dasaran cat warna hitam dahulu. Salon Detailing mempersembahkan. Oke, untuk tahap akhir di dalam pengerjaan kami itu ada cleaning kebersihan dari proses salon detailing meliputi eksterior, interior hingga ruang mesin. Jadi di sini interior kita bongkar, jok 3 baris kita bersihkan, lantai bawah kita bersihkan, plafon, dashboard, door trim, semua panel interior kita lakukan pembersihan dengan obat khusus yang mengandung disinfektan, di mana obat itu yang bisa menghilangkan noda membandel dan juga membunuh bakteri, virus, dan kuman. Nah, nanti di eksterior body, di sini kita melakukan proses pemolesan step terakhir dan juga membersihkan jamur-jamur kaca. Nah, nanti di akhir
ruang mesin juga kita lakukan proses salon detailing. Penasaran teman-teman bagaimana hasil akhirnya? Yuk simak video review hasil akhir setelah ini. Two, one, and you can shoot. Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhir mahakarya kami, Innova, menolak tua, restorasi, repaint, upgrade, jadi ganteng banget. Nih teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana penampilan luarnya yang sudah berubah total. Dimana unit mobil ini ketika datang basic 2005, warna merah tipe V diesel. Apalagi V diesel ya sudah langka. Sekarang unit mobil sudah jadi mewah dan elegan. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri penampilan eksterior menyeluruh dari project unit mobil ini. Nah ini ketika datang kebetulan itu pelek sudah diganti model Type C ya. Model Type C di mana peleknya itu kita buat warna silver chrome ya. Kita repaint silver chrome sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, di sini kita putari dahulu bagaimana penampilan eksterior dari mobil ini. Jadi teman-teman bisa melihat penampilan before dan afternya benar-benar berubah total. Ini tetangga, kalau taunya ini mobil kembali ke garasi rumahnya Om Rohim, taunya ya tetangga ini beli mobil baru. Padahal ini mobil sama, cuman ganti baju aja. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, secakep ini ya. Nah, ini kita upgrade, mengganti total 21 item. Seperti biasa ya, item yang kita ganti cukup banyak untuk upgrade, menolak tua, sekitar 21 item. Nah, di penampilan depan itu, dari bagian sisi sini, ke depan ini semua diganti semua. Total 21 item. Dari fender, kap mesin, headlamp, grill, logo, list cap, bumper depan, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp, bracket bumper, hingga liner fender dalam, serta penggantian dudukan. Di dalam itu ada dudukan atau pegangan sebagai pegangan untuk grill sama bumper. Namanya tiang lock kap mesin. Nanti kita bahas. Nah, di bagian sisi depan itu mengganti hampir semua item tersebut. Kalau di sisi belakang itu nggak banyak yang diganti. Jadi di sisi belakang itu kita cuma ganti trunk lid, stop lamp, bumper belakang, list kaca, spoiler, sama ini LED bumper ini kita ganti mata kucingnya pakai LED. Jadi hanya itu item saja yang di bagian sisi belakang. Nah, setelah kita upgrade, kita lakukan proses repaint jadi warna abu-abu 2015. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warna corak abu-abunya itu berbeda dibandingkan dengan basicnya abu-abu Innova generasi
tahun 2005 hingga 2012-13. Kalau abu-abu ini, kita membuat abu-abu semi biru ya. Karena kalau abu-abu original Innova generasi tahun 2005 hingga 2012, itu dia julukannya abu-abu bulu kera. Kalau orang Jawa bilang tuh abu-abu wulu ketek. Nah kalau ini abu-abunya berbeda. Dan hasil pengecetan kami nih loh bosku. Kilaunya, inilah kualitas dari kekuatan pernisikan HS Premium. Ini bukan warna hitam, ini warna terang ya. Silver abu-abu itu warna terang. Tapi kinclongnya tuh loh, bisa buat ngaca nih loh. Kinclongnya kayak gini bisa buat ngaca bosku. Apa enggak nyenengin hasilnya? Dan di sini teman-teman tuh bisa ngelihat sendiri bagaimana project unit mobil ini dari awal sampai akhir. Kita perlihatkan semua. Kita kasih paham kepada Anda semua. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Inilah kehebatan atau kejujuran dari Garasi Mobil Semarang. Tapi sekali lagi edukasi ke konsumen semua. Kami itu hanya manusia biasa. Saya itu sudah berusaha bekerja sedetail mungkin dengan hanya menerima sebulan 5 mobil. Tapi apabila kedetailan atau kesempurnaan yang menurut saya ini sudah perfect, bagi Anda itu kok kesempurnaan saya tidak bisa memenuhi ekspektasi Anda, ya mohon maaf sekali lagi, kami hanya manusia biasa, sudah bekerja semaksimal mungkin. Kurang lebih seperti itu. Oke, kembali lagi ke project unit mobil ini, kita akan bahas di penampilan eksterior depan dulu. Di penampilan depan headlamp, ini kita kasih custom, modifikasi, fog lamp, dan headlamp Pro 7 tipe P730 RS ya. Seri Rans Edition, di mana seri Pro 7 itu adalah kerjasama dengan Rans atau Raffi Ahmad. Minta tolong untuk dus Pro 7-nya Pak. Kita kasih lihat apa yang kami gunakan di bagian perlampuan depan. Setelah itu di sini, di bagian headlamp itu ada permintaan untuk custom RGB DRL akrilik ya. Ini sesuai request konsumen. Jadi ini ada welcome light-nya dan ini bisa disetting menggunakan aplikasi RGB. Nah, di sini kita kasih lihat ke teman-teman. Nah, kita menggunakan seri P730 RS headlamp fog lamp Pro 7 Rans Edition 2 in 1 dengan kekuatan cahaya headlamp 5565 watt 5700 Kelvin, fog lamp 4050 watt 5700 Kelvin. Hasil cahayanya sudah saya sering bahas di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook Reels, sudah saya sering perlihatkan ke teman-teman Anda. Ini seri murah, tapi hasilnya bukan main. Tidak hanya membuat cakep penampilan, tapi ini juga menjadi membantu kami atau membantu kalian di saat mengendarai di malam hari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana ini untuk RGB-nya itu lengkap dari diamond fog lamp RGB, diamond headlamp RGB, shroud ini juga RGB hingga permainan akrilik RGB ini. Ini full RGB dan menyetingnya itu menggunakan aplikasi. Nah, di sini aplikasi yang digunakan adalah aplikasi LED lamp. Dan di sini ini juga terhubung dengan lampu sen. Jadi ketika kita nyalakan lampu sen, kasih sen Pak, sen kanan. Nah, di sini RGB juga akan memainkan lampu sennya ya. Sesuai dengan request konsumen. Nah, di sini kalau teman-teman ingin request modifikasi seperti ini juga ada penambahan biaya. Nah, ini lampu sen juga terhubung di bagian spion ya. Oke Pak, matikan. Terus matikan kontak off. Kontak off, matikan mesin. Kontak on. Nah, di sini ini juga ada permainan welcome light di bagian RGB-nya. Nah, di sini juga bisa disetting pingin jadi RGB dangdut atau RGB mainan model apa bisa kalian setting sendiri. Oke Pak, sudah cukup. Nah, ini RGB-nya masih main ya. Sebentar sampai kita menunggu hingga warnanya biru. Karena ini saya setting warnanya biru. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Sudah Pak, kontak off, matikan semua. Kuncinya dicabut. Oke. Nah, di sini penampilan ketika lampu atau mesin mati. Karena untuk RGB-nya ini, diamond RGB, semuanya ini ikut kontak on. Jadi seperti mobil zaman now. Tapi tidak usah khawatir kalau RGB itu ada modulnya. Apabila ingin dinonaktifkan, bisa disetting sendiri. Nah, kalau untuk RGB seperti ini, untuk kekuatan atau ketahanannya, jangka panjangnya, saya tidak mau tanggung jawab ya. Saya sudah bilangkan ke konsumen, kalau ingin main RGB itu, resikonya itu
modulnya itu sering trouble. Jadi saya sudah bilangkan dulu ke Om Roim, tapi Om Roim pengennya seperti ini, ya udah. Selain biayanya juga nambah loh ya padahal. Tapi kalau Om tanya atau kalian tanya pendapat saya, terlalu rame, jadi kesannya malah alay. Itu pendapat saya pribadi. Tapi kembali lagi, yang punya uang, yang punya mobil, ya seleranya bisa dipenuhi, gitu aja. Oke, kembali lagi ke konsep penampilan mobil. Ini di bagian grill, kita kombinasikan, karena headlampnya kan kita buat full black housing. Kita kombinasikan full black glossy, black piano ya. Nih teman-teman bisa lihat, hasilnya nih loh, cakep banget ya. Gimana nggak kalian puas kalau mobil kalian dikerjakan sedetail ini? Untuk cover fog lamp juga kita buat black glossy ya, atau black piano. Nah, di bagian sisi depan, ini kita juga kasih tambahan aksen body kit luxury Innova Barong ya. Dengan finishing antara nut bumper sama body kit kita menggunakan silen. Jadi ini karetnya kita menggunakan silen, hasilnya rapi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, hasil upgradean kami pastinya rapi, karena di sini kita melakukan kepresisian upgrade kami antara nut fender dengan kap mesin. Ini rapi, rata ya. Rapi, rata. Terus ini rata, ini juga rapi. Jadi benar-benar kita lakukan proses serapi mungkin. Lah, lanjut kita buka untuk sisi bagian kap mesin. Kita akan membahas dulu di bagian sisi kap mesin, baru kita nanti nge-review ke bagian samping hingga belakang. Nah, ini dibantu tim kami Pak Iwan yang setia menemani saya dalam bekerja, mengonten Ria, dan lain-lain. Nah, di sini yang ingin saya bahas pertama, tiang dudukan depannya, ini untuk pegangan grill, dan juga pegangan bumper ya. Kita ganti baru, jadi kuat, kokoh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana ruang mesin sudah kita lakukan proses salon detailing. Hasilnya bersih, mana ada bengkel cat yang serapi sedetail ini. Diperlihatkan semua. Ini Om, mobil kalian tak kerjakan step by step, 30 hari kerja beres. Kalian naruh mobil gak bakal terlonta-lonta kalau di garasi mobil Semarang. Gak ada cerita mobil sampai, wah 3 bulan, 4 bulan, gak ada. 1 bulan atau 30 hari kerja, selesai. Jadi teman-teman pastinya gak usah nunggu lama-lama. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi beda cerita ya. Ini konsumen kami ngantri dulu 4 bulan atau 5 bulan, naruh mobil 30 hari kerja beres. Jadi ngantrinya itu sebelum mobil dikirim. Jadi ketika mobil ditaruh ya udah 30 hari kerja beres. Nah, antrian per hari ini sudah sampai di bulan Agustus. Oke Pak, kap mesin bisa ditutup. Nah, lanjut di bagian sisi samping ya. Nih hasil body catnya nih lo, bisa buat ngaca. Ini body cat apa kaca? Ya, bisa buat ngaca bosku. Nah, di bagian sisi samping kita bisa lihat modifikasi yang kita lakukan adalah pertama, kita mengganti pelipit kaca. Karena kalau restorasi, bagian karet kaca ini sudah rusak. Kita ganti, terus talang air slim. Nah, kemarin ini ketika datang mobil sudah talang air slim, jadi tidak kita ganti. Terus kita ganti spion ribbon. Nah, ini spion ribbon retract auto flip. Coba kita lock, Pak. Lock, nah otomatis melipat. Dan ketika kita kontak on, dia juga akan otomatis membuka. Nah, ini. Kita kontak on, dia otomatis membuka. Dan di sini juga kita ganti tombolnya. Jadi apabila melewati jalan sempit, ingin melipat, bisa sekali. Oke, ini kita buka dulu. Kaca 4 pintu, nanti kita akan bahas interiornya, bosku. Oke, lanjut di bagian sisi samping lagi. Belum selesai kita bahas. Di sisi samping ini, kita juga memberikan aksen tambahan body kit luxury ya. Body kit luxury ini, di bagian sisi samping dengan finishing juga menggunakan silen. Hasilnya rapi dan tidak mudah terkelupas. Karena kalau menggunakan karet, kadang suka longgar dan suka terlepas. Makanya itu kita menggunakan silen. Nah, di sini kalau teman-teman yang menanyakan untuk spion ribbon, ini kita menggunakan second tapi bagus. Karena kalau baru pastinya mahal. Dan kita custom retract auto flip. Dan di sini untuk daun spion kita customnya modelnya seperti ini. Jadi di sini kita kasih sambungan. Dan di sisi atas kita kasih sambungan. Jadi ini kita menggunakan daun orinya. Kalau teman-teman beli di online kan biasanya ini disambung, didempul, ini disambung, didempul. Mudah retak. Kalau saya tidak mau, mending gini aja. Yang mungkin dilihat dari aksen mata, loh kok ada garisnya ya? Ya tapi tidak apa-apa. Tapi lebih ke jangka panjangnya awet dan tidak mudah rusak. Jadi seperti itu. Nah ini,
Yang beda adalah handle pintunya dibuat black piano ya. Handle pintu dibuat black piano, cakep juga sih kombinasi antara permainan itu. Nah, di sisi belakang setelah kita upgrade, kita juga memberikan aksen tambahan body kit luxury di bagian bumper belakang ini. Body kit luxury dengan finishing juga rapi menggunakan silen ya. Rapi sekali, bosku. Nah, setelah itu di sini di bagian pelek kita repaint menggunakan warna sesuai request silver chrome. Nah, ini basicnya kemarin kan warnanya bronze magnesium. Jadi untuk menghasilkan cat silver chrome seperti ini kita harus repaint warna hitam dulu, baru kita repaint silver. Jadi hasilnya bisa nge-chrome seperti ini ya. Sesuai dengan request konsumen. Nah, di bagian belakang spoiler ini cakep pakai luxury. Terus kita buat terang lid serta alis kaca hingga emblem yang aslinya chrome kita repaint black glossy. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penampilan di sisi eksterior. Nah, lanjut di interior. Di interior ini cukup banyak yang kita kerjakan dari project unit mobil ini. Pertama, kita melakukan penggantian setir ini. Setir ini terhubung ke head unitnya ya. Jadi ini setir juga terhubung ke head unit. Jadi ini kalau mau nyeting volume semua ini, tombol audio terhubung ke sana. Dan ketika kita lampu kota, ini juga nyala lampunya ya. Jadi kita lampu kota ini nyala. Jadi fungsinya tombol fungsi, lampu di bagian tombol juga fungsi ketika lampu kota. Dan di sisi ini kita aktifkan klakson. Ini klakson bisa, ini klakson bisa. Jadi cakep. Ini pakai setir ribbon tipe Venturer atau tipe Q. Nah, di sisi interior kita custom jok 3 baris. Nah, ini jok 3 baris kita custom dengan bahan Navarro kulit halus. Terus untuk power window 4 pintu kita buat black wood panel. Dan ini juga kita retrim dengan jahitan aksen krem sesuai dengan warna interior mobil. Nah, lanjut ke bagian sisi sebelah kiri interior nih. Nah, di sini untuk dashboard kita retrim sesuai warna jok dengan finishing jahitan warna krem ya. Cakep ya. Terus untuk panel AC tengah kita buat black wood panel. Terus untuk cover dashboard ini kita repaint black dove. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasil restorasi yang kami lakukan. Terus untuk konsol box juga kita retrim. Ini untuk tuas kopling dan sarungnya juga kita retrim. Dan finishing akhir di sini kita melakukan proses salon detailingnya. Hasilnya rapi dan bersih. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil karya kami. Nih, bersih ya. Karena finishingnya kita lakukan salon. Jadi interiornya bersih, wangi. Nah, ini kemarin untuk plafon ini kita ganti bludrunya baru. Selain warnanya udah jelek, di bagian sisi belakang sana itu ada lubang. Jadi lubang gede seukuran segini. Akhirnya ini kita bongkar, kita tambah lubangnya, baru kita bungkus ulang bludru warna original ini. Bludru warna orinya krem. Jadi kurang lebih seperti itu bosku project yang kita lakukan di unit mobil ini. Yuk bayangin aja, project sebanyak itu 30 hari kerja beres. Jadi ketika mobil dikirim ke kami, pertama, kita lakukan proses service general check up divisi bengkel mesin. Kedua, servis bengkel AC. Ketiga, kita lakukan restorasi, upgrade, repaint semuanya, dan termasuk modifikasi interior, modifikasi lampu, terus custom spion, cat pelek, interior, semua itu hanya selesai semua pekerjaan 30 hari kerja beres. Gimana? Puas gak kalian? Nah, di sini lupa yang saya satu bahas lagi. Di panel AC tengah ini, ya, ini sebelumnya itu panel AC-nya rusak. Jadi ini tombol-tombolnya apa namanya, indikatornya hilang semua. Sekarang sudah beres tanpa harus ganti, karena kalau ganti mahal. Ini kita servis saja, layarnya kita perbaiki, selesai. Nah, ini teman-teman bisa menilai sendiri kualitas project mobil ini. Cakep ya. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Terima kasih, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.